Ngakunya sih video editor, tapi ternyata masih aja nggak tahu cara ngedit efek ini. Yes, Filmation dan juga Bloom Effects di Premiere Pro. Itu loh, efek merah keorenan dan juga efek dreamy glow di bagian highlight. Fungsinya tuh biar videomu punya kesan vintage film look dan lebih sinematik. Caranya gampang kok, sini deh, biar aku kasih tahu. Pertama, kamu buka Premiere Pro dan siapin footage-mu di timeline. Kalau udah, buat dulu adjustment layer, terus drag and drop aja ke atas footage-mu. Nah, untuk bikin efek Filmation, kamu cari aja efek RGB Curves dan Gaussian Blur, terus drag and drop aja keduanya ke adjustment layer. Kalau udah, kamu ubah deh opacity blend mode-nya ke light tone, terus kamu atur RGB curves-nya persis kayak gini. Nah, terakhir di Gaussian Blur, kamu atur blurriness-nya ke 35-50% sesuai selera. Dan ini dia hasilnya. Next, untuk bikin Bloom Effects, kamu geser ke atas adjustment layer-nya, dan duplikat footage-mu dengan cara tahan Alt di keyboard dan geser aja ke layer atas. Kalau udah, kamu cari aja efek Luma Key, dan juga Gaussian Blur. Terus drag and drop aja keduanya ke footage kedua. Kalau udah, kamu atur deh opacity-nya ke antara 75-100% sesuai selera. Terus kamu atur juga Luma Key Threshold dan Cut Off ke 80%. Terakhir di Gaussian Blur, atur aja blurriness-nya ke antara 10-15%. Dan ini dia hasil akhirnya. Pakai efek gini tuh, emang pasti ada aja plus minusnya. Plusnya ya pastinya videomu jadi bisa kelihatan lebih film look gitu. Tapi minusnya karena ini diedit, otomatis kamu tuh butuh PC atau laptop yang cukup oke. Nah kebetulan aku tuh lagi nyoba ngedit di laptop yang speknya kurang lebih kayak gini nih. Dan ini tuh bukan laptop gaming, tapi emang laptop khusus untuk editor dan juga kreator. Lancar gak sih buat ngedit? Buat edit video 4K bisa dibilang ini termasuk halus dan lancar banget. Padahal laptop ini tuh ukurannya cuma 13 inch dan tipis banget loh. Ini tuh berkat CPU AMD Ryzen AI di laptop ini yang udah efisien tapi tetap powerful. Apalagi dia juga udah diduetin bareng GPU RTX 4050 Studio Driver yang emang optimal buat editing. Terus buat user Premiere Pro, After Effects, dan DaVinci Resolve ini nih yang nggak kalah penting. RAM-nya udah 24GB LPDDR5X, jadi dia bakal lebih lega, halus, dan lancar buat playback or scrubbing. Dengan RAM 24GB tadi, kita juga jadi bisa ngakses aplikasi khusus untuk ASUS AI, seperti Microsoft Copilot Pro, StoryCube, dan juga Muse 3. Terus buat color grading gimana? Enak gak? Enak banget malah. Bayangin aja, dia tuh udah pakai panel Asus Lumina OLED 3K dan udah touchscreen. Untuk color gamutnya sendiri kurang lebih kayak gini lah. Jadi kamu bisa ekspektasikan pakai salah satu laptop dengan kualitas layar terbaik. Dia cerah, tajam, kontras, warnanya super akurat, bisa touchscreen pula, lengkap. Terus karena dia ini udah convertible, jadi fitur touchscreen-nya nggak bakal mubazir. Tinggal sesuaiin aja antara 4 mode ini tergantung kenyamanan dan kebutuhanmu. Nah, dia juga punya satu fitur lagi yang nggak bakal bisa kamu dapetin di laptop gaming, yaitu berupa Asus Dial yang berguna sebagai shortcut waktu kamu lagi ngedit. Cara aktifinnya tinggal slide ke bawah di bagian titik trackpad ini, nanti dia bakal nyala. Asus Dial ini juga bisa di-custom lagi sesuai kebutuhan lewat aplikasi Asus Dial dan control panel. Untuk bagian I/O port sendiri sih, menurutku ini udah cukup untuk laptop dengan form factor 13 inch. Laptop ini overall udah hampir sempurna, tapi menurutku masih ada satu kekurangannya, yaitu peletakan speaker yang justru down-firing alih-alih pakai front-facing seperti kebanyakan laptop mereka yang lain. Jadi ini tuh bikin kualitas suara dan pengalaman dengerinnya jadi agak berkurang. Don't get me wrong, secara sound quality Asus salah satu juara deh kalau di Windows laptop. Suaranya clear, punchy, dynamic range-nya bagus, jadi bisa ngasih pengalaman yang imersif. Hal yang sama juga kok di laptop ini, tapi kamu nggak bisa dapetin 100% pengalaman yang sama. Ibaratnya kalau front-facing speakers itu ngasih pengalaman 100%, ini mungkin jadi 90%. Bukan sesuatu yang deal breaker, tapi semoga di generasi selanjutnya bisa diubah jadi front-facing. Nah, kurang lebih itu aja untuk tutorial dan reviewnya, semoga bermanfaat ya. Silahkan like dan komen video ini kalau kamu suka, biar aku semangat bikin konten yang bermanfaat.